Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang persamaan laba rugi bank syariah. Seperti halnya rumus persamaan dasar neraca bank syariah, persamaan laba ruginya pun tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa istilah yang dipakai yang mungkin baru. Ini adalah persamaan dari laba rugi bank syariah. LSP sama dengan PUU dikurangi BHPK dikurangi BU dikurangi Z dikurangi P. LSP itu apa? LSP adalah laba setelah pajak. Dicari dengan cara mengurangi PUU. PUU itu adalah pendapatan usaha utama. Dikurangi BHPK. BHPK itu bagi hasil pihak ketiga. Dikurangi BU. BU itu adalah beban usaha. Z itu zakat. Dan P adalah pajak. Bagi teman-teman yang baru belajar akuntansi perbankan syariah, mungkin ini adalah istilah yang baru. Tapi sebenarnya ini bisa kita sederhanakan seperti persamaan laba rugi pada umumnya. Nah, ini LSP itu laba setelah pajak. Ini bisa diganti dengan laba atau ruginya, tentunya setelah pajak. PUU-nya berarti pendapatan dikurangi beban, ya dikurangi pajak. Jadi yang membedakannya hanya ada BHPK dan zakat bagi hasil pihak ketiga. Kan pada umumnya untuk mencari laba atau rugi itu pendapatan dikurangi beban. Ya, berarti kalau mencari laba yang bersih setelah pajak tinggal pendapatan dikurangi beban dikurangi pajak. Nah, kenapa ini ada BHPK atau bagi hasil pihak ketiga? Dikarenakan bank syariah harus mengembalikan sebagian pendapatannya, harus membagikan sebagian pendapatannya kepada pihak ketiga atau kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Kemudian ada zakat. Nah, ini kan ada syariah, banknya bank syariah, maka pembayaran zakat ini harus didahulukan sebelum membayar pajak. Jadi nanti laba kotornya dikurangi zakat dulu, kemudian dikurangi pajak. Jadilah laba setelah pajak atau laba bersih setelah pajak. Contohnya, kita kasih contoh soal. Misalnya diketahui data bank syariah A, PPU-nya misalnya pendapatan usaha utamanya PUU misalnya 700 juta. Kemudian BHPK-nya bagi hasil pihak ketiga sebesar 30%. Kemudian ada beban usahanya misalnya 200 juta. Kemudian zakat tentunya 2,5%. Dan ada PPh yang harus dibayarnya itu adalah sebesar 30%. Kemudian ditanyakan berapakah laba setelah pajak.
Jawabnya seperti biasa kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, LSP dikurang sama dengan PUU dikurangi BHPK dikurangi BU dikurangi Z dikurangi P. Ya. Untuk memudahkan perhitungannya, kita tulis ke bawah. PUU-nya itu 700 juta. Kemudian BHPK-nya bagi hasil pihak ketiga. Dari pendapatan usaha utama ini harus dibagikan sebesar 30%. 30% dari 700 juta itu 210 juta. Nah, maka ini namanya pendapatan PUU untuk bank syariah. Hasilnya berarti 490 juta. Dari pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sebesar 700 juta, ada 210 juta yang harus dibagikan ke pihak ketiga. Maka pendapatan yang menjadi pendapatan usaha utama bank itu yang menjadi milik bank adalah sebesar 490 juta. Kemudian dikurangi dengan beban usaha atau BU. BU-nya itu adalah 200 juta. Nah, pendapatan dikurangi beban maka namanya laba operasional. Tetapi ini belum bersih. 490 dikurangi 200 berarti 290 juta. Nah, baru dikurangi dengan zakat. Nah, setelah dikurangi beban usaha dikurangi zakat. Zakatnya 2,5%. Berarti 2,5% kali 290 juta. Hasilnya adalah 7.250.000. Maka ini namanya laba sebelum pajak. Jadi hasilnya adalah 282.750.000. Terakhir adalah mengurangi dengan pajak. Pajaknya itu sebesar 30%. 30% dari 282.750.000. Sebesar 84.825.000. Nah, ini adalah laba setelah pajak atau disingkat dengan LSP. Adalah 197.925.000. Bisa kita lihat perbedaannya ini ada di BHPK dan zakat, adanya bagi hasil dan juga zakat. Kita coba kerjakan soal dari buku. Coba kita pilih yang nomor 12. Bank Syariah Mandiri memiliki data laporan laba rugi pada Desember 2019 sebagai berikut. Pendapatan utama sebesar 1 miliar. Pendapatan utama itu misalnya dari produk utama, misalnya produk bai, jual beli, murabahah, salam, istisna, kemudian produk ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, kemudian ada sirkahnya mudharabah, musyarakah, muzaroah, musakoh, kemudian ada titipan juga yang kemarin sudah dijelaskan, kemudian yang kalau pendapatan yang jasa, yang fee, nah itu yang bukan produk utama.
Nah, dari produk utama itu mendapatkan pendapatan sebesar 1 miliar, kemudian beban usahanya ada 200 juta, BHPK-nya bagi hasilnya, BHPK bagi hasil pihak ketiga sebesar 50%, pajaknya 30% dan zakat 2,5%. Nah, berdasarkan data tersebut, laba operasional Bank Syariah Mandiri adalah titik-titik. Nah, ini kan berarti yang dicarinya hanya sampai laba operasional, tapi kita coba hitung saja semuanya sampai menghasilkan LSP, laba setelah pajak. Berarti diketahui PPU-nya 1 miliar, kemudian ada dikurangi BHPK dulu. BHPK-nya itu adalah 50%. Berarti 50% dari 1 miliar adalah 500 juta. Maka hasilnya ini PPU milik bank ya, PPU bank 500 juta. Jadi dari pendapatan sebesar 1 miliar ini ada yang bukan milik bank, yang harus dibagikan ke pihak ketiga. Makanya setelah dikurangi BHPK, setelah nanti harus dibagikan yang 500 juta ini, sisa milik bank itu pendapatan utamanya adalah sebesar 500 juta. Kemudian dikurangi beban usaha atau BU. Beban usahanya itu adalah 200 juta. Berarti ini adalah laba operasi 300 juta. Setelah laba operasi, kita hitung zakatnya. Zakatnya itu adalah 2,5%. 2,5% dari 300 juta berarti 7.500.000. Berarti ini laba sebelum pajak 292.500. Terakhir dikurangi pajak. Pajaknya 30%. 30% dari 292.587.750.000. Baru ini hasilnya LSP, laba setelah pajak. Hasilnya adalah 204.750.000. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, laba operasional Bank Syariah Mandiri, berarti yang dicarinya adalah hanya sampai laba operasional. Kita lihat laba operasinya itu adalah berarti yang ini. Ini laba operasi. Laba operasinya sebesar 300 juta. Nah, jawabannya adalah yang B, yang 300 juta. Jadi nanti pertanyaannya tinggal diganti saja, ini laba operasional, atau nanti ditanyakannya berapakah laba sebelum pajak, berarti ini jawabannya 292.500.000. Kalau pertanyaannya ini diganti menjadi berapakah LSP-nya, laba setelah pajak, berarti jawabannya adalah 204.750.000.